Sore guys, saya akan kasih tahu kepada Anda freezer rack Toshiba. Ini berbeda, makanya saya kasih tahu. Kenapa saya bilang ini tentu kalau kita ganti kapiler kondensor ini ngarang-ngarang tapi yang mirip. Artinya misalkan aslinya 12U, kita bisa 11 atau 10, atau aslinya 10 kita 12. Ini yang sebenarnya itu ngarang-ngarang seperti itu. Saya akan buktikan kepada Anda kenapa freezer rack Toshiba ini berbeda. Dan saya tadi bilang kita hanya kira-kira baik kapiler berdasarkan setelah kulkas ini dibongkar, diukur. Tapi ini jelas mirip-mirip, tidak jauh. Makanya saya unggah ini berbeda sekali Toshiba freezer rack, karena di pemipahannya ini berbeda. Saya akan kasih tahu kepada Anda ini. Oke guys, ini sudah saya isi. Yang berbeda tentu ada, ya. Di kompresor ini kodenya ini. Ini memang 7 tahunan bahkan puluhan tahun kalau tidak salah, itu tadi cerita detail akhirnya, ya. Ini orinya. Kemudian pipa balik ini justru kecil, bukan seperempat di bawahnya. Jadi ini berbeda lagi, ya. Ini kan ada perbedaan yang saya maksud. Ini seperempat ya bisa juga, nggak masalah. Kemudian kapiler ini tadi saya lihat itu kira-kira sekitar 028, panjang berarti sekira-kira nggak nyampe 2 meteran ini kalau dari titik ini nih. Nah, kemudian ke bawah ini nggak nyampe 2 meter ini. Kalau dari lihat ukuran misalkan 10 kali berapa ini, lipatannya 4 misalkan, ketemu ini nggak nyampe 2 meter. Kemudian pipa pres ini kompresor hanya 2 pipa, atau artinya ini tidak 5 seperti yang biasa. Kemudian ini di belakang ini hanya 11U ini ya. Kondensornya ini hanya 11U ini saya hitung. Kemudian ada yang lari ke depan. Jadi kondensor di belakang Toshiba ini berbeda lagi. Ini 11U ya. Bentar. Oke, Anda lihat ini freezer rack. Kemudian dari suara kompresor ini kayak lirih. Apakah ini mampet? Hanya dingin 2 rak. Rak paling atas, kemudian yang di bawah ini tidak. Jadi ini sudah terjadi, maksudnya ini 2 hari sudah seperti ini. Saya bilangin di WA, suruh dicabut dulu sejam 2 jam, tetap saja hasilnya seperti ini. Apakah ini mampet atau tidak, Anda saksikan. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Di depan saya ini ada freezer rack atau freezer untuk es, bikin es, merek Toshiba. Hanya dingin di rak bagian atas. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini mampet atau bocor? Anda saksikan ini. Oke, saya akan tarik dan saya akan cabut biar apa. Oke guys, ini tentu masih ori dengan kompresor Cooltron ya. Ini masih ori di freon kompresor, dan ini di belakang ada pipa kondensor yang nempel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini. 11 ini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 U ini. Kemudian tentu ada pipa yang ke pintu. Jadi ini apakah ini bocor atau mampet ini? Saya akan potong dari depan filter 2 cm. Posisi dicabut. Apa ini yang namanya mampet? Akan potong lebih dekat lagi. Jelas kapiler dari atas ini keluar angin, artinya ini bolong. Tapi dari bawah ini oli. Akan dekatin potongannya. Anda lihat ini yang namanya buntu ini. Super. Anda bisa lihat kasus-kasus seperti ini, berarti ini memang buntunya bukan di filter, bukan di kapiler, ini di filter. Jadi si kapiler ini bolong, ini masalahnya. Dan saya akan uji dan saya akan pastikan. Oke, sudah saya potong. Ireng. Ireng ya, Dek? Iya. Dia YouTuber ya. Subscriber 1,5 juta, Dek. Oke, guys. Jadi Anda saksikan, saya akan tes dengan methylene. Lagi panen ayam. Burung belum ya, asin dong. Ya pernah dibakar. Gue sampai pol muren bakane apa? Putrane. Sampai pol lagi kita. Anu ora. Wis direnjuran enggak? Wis. Ini penyakit. Iki ndure tok niki kita potong kene dadi varietas si akeh bebel. Sumbat. Nang kene ora gelem mlaku maring kapiler. Ora. Kuwi engko jebol ya, Pak. Yes, Pak. Dologan tenang ae. Ya ora. Yang ora perlu ngertine kan Ya ngalor ngidul ngetan. Iya. ini orang mari ngomong. Guys, kayak gue malu. Wis disit monggo ngomong maning iki. Ngomong dipotong nek gue. Ora. Potong-potong. Kadang iya ning tek potong.
Orang durasinya itu sudah. Sejam tahu aku ora urus. Berarti kayak live ya. Iya, live ta 2 jam aku. Iya. Sakan uji dengan metil. Ya, apakah ini menghisap atau tidak? Apakah ini press lemah? Di dalam kulit kayak ini dulu lah. Jadi orang ini dulu ya, ini apa? Ademe ya. Oke guys, jadi sudah saya pasang filter ini. Kalau dari kapiler ini 028 kecil, panjangnya kalau 10 kali 5 sekitar 1,80 meter juga ini. Saya akan tes juga antara kapiler masuk kemudian akan keluar di pipa balik, apakah bolong atau tidak, ini saya pastikan juga ini. Oke guys, jadi sudah saya pasang pipa vakum, tapi ini saya akan tes di pipa balik apakah ini keluar karena dorongan dari kapiler kemudian ke pipa balik. Saya akan potong di pipa balik kemudian saya akan tutup. Ora apa-apa. Ada yang sangat berbeda ini. Jadi Toshiba ini memang luar biasa, tapi jelas ini berbeda. Hampir semua freezer yang lain Toshiba ini pipa balik ini ukuran 1/4. Ini pipa baliknya ini ukurannya kecil ya. Jadi memang berbeda ini. Akan tes apakah keluar. Luar ya. Oke, kita akan tutup. Artinya saya pastikan bahwa ini kapiler ini bolong ini ke atas.
sangat berbeda ini. Pipa baliknya ini kecil, kemudian kapiler ini pun berbeda, ini kecil termasuknya. Oke guys, jadi sudah saya sambung pipa isap, sudah saya tes vakum, kemudian lagi saya vakum ini. Oke. Jadi saya akan isi ini, saya akan tutup vakumnya. Ora usah ngopi.
mampet pipane. Oke guys, jadi ini sudah menyengat karena tidak esing ini ngebul, tapi tidak esing karena ini air dari atas ini bekas tadi ini tidak dilelehin ini, jadi netes terus ke bawah. Tapi ini dinginnya sudah super menyengat ya, jadi seperti itu sampai bawah sudah menyengat. Dan pintu ini hangat, pintu ini hangat seperti itu. Kemudian bodi ini dari depan sebelah kiri nih, kiri yang ada hangat. Anda ingat pipa baliknya berbeda kecil, kemudian pipa pers dan isep saja ini. Oke, ini 11U. Jadi ini nggak nyampe 18 ini. Kalau dari prediksi saya di bodi samping juga ini.